Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di kesempatan saat ini. Saya akan membahas tentang sebenarnya obat dari segala penyakit. Sebelum kita mengetahui obat dari segala penyakit, kita harus paham, kita harus tahu asal dari penyakit itu sendiri. Jadi nanti akan ketemu obatnya itu apa kalau kita tahu. Bagaimana kita mengetahui asal dari penyakit itu? Ada satu pertanyaan dari saya. Orang yang bagaimana yang bisa sakit fisiknya? Itu pertanyaannya. Jadi jawabannya, orang yang bisa sakit fisiknya itu adalah orang yang mempunyai sugesti. Jadi orang yang mempunyai sugesti itu adalah orang yang punya pikiran waras, normal. Kita bisa pelajari dari orang yang tidak punya sugesti. Contohnya orang yang tidak punya sugesti itu berarti orang yang tidak punya pikiran waras. Berarti orang gila. Kenapa orang gila itu tidak bisa sakit fisiknya? Kalau jiwanya sakit, tapi fisiknya tidak. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai sugesti. Jadi dia itu hanya menjalankan fitrahnya hidup. Dia itu hanya butuh makan, hanya mencari makan. Itu fitrahnya hidup, itu mencari makan. Jadi dia tidak punya sugesti apa-apa, walaupun toh itu makanan dari tempat sampah, tempat kotor, dia tidak punya sugesti jijik, jorok, atau kalau makan ini akan sakit, itu tidak. Beda dengan orang yang punya sugesti, orang yang pikiran waras. Saya kasih makanan, tapi Anda tahu makanan itu berasal dari tempat sampah. Karena Anda punya sugesti, punya pikiran waras, Anda tidak akan memakan makanan yang saya kasih, padahal itu tidak basi, itu masih hangat. Itulah orang yang punya sugesti, makanya dia bisa jadi sakit fisiknya. Tapi Anda akan memakan makanan yang saya kasih kalau Anda itu tidak tahu makanan itu dari mana. Saya kasih makanan Anda masih hangat, tapi Anda tidak tahu itu dari kotak sampah. Kalau dari kotak sampah, Anda mempunyai sugesti, ih jijik, ih jorok, ini penyakit kalau saya makan, dan itu akan jadi penyakit kalau dimakan. Tapi kalau Anda tidak tahu, jadi Anda nggak akan ada masalah. Saya kasih makanan, nih saya kasih makanan, tapi tidak tahu dari mana makanan itu, dan Anda akan biasa aja makan tanpa berpikir, tanpa ada sugesti pikiran yang aneh-aneh. Anda akan lahap memakan. Tapi kalau makanan itu sudah terlanjur masuk ke dalam perut kita, dan saya menyebutkan, tahu nggak kamu dari mana itu makanan? Kalau saya membuka asal makanan tersebut, maka Anda akan sakit, karena sugesti Anda akan muncul. Anda akan emosi, akan marah, akan ngumpat, kamu ngeracun saya, kamu brengsek, kamu pokoknya segala macam, dan kamu akan menjadi sakit kalau saya kasih tahu makanan itu dari kotak sampah. Tapi kalau tidak tahu, Anda tidak akan apa-apa. Contoh realita,
Sumanto yang pernah viral memakan daging mayat, dan dia mengasihi bapaknya, tapi dia dagingnya sudah dimasak, bapaknya tidak tahu itu daging manusia, dan itu dimakan aja. Itu contohnya orang yang punya sugesti. Jadi obat yang sebenarnya itu ya sugesti kita, keyakinan kita. Jadi kita tahu orang yang bisa sakit fisiknya itu orang yang punya sugesti. Jadi obat dari semua jenis penyakit datangnya dari sugesti, dan obatnya juga dari sugesti, keyakinan kita. Sugesti itu apa sih? Contoh, Anda bilang dengan saya, berbicara dengan saya sekeluarga itu kalau sakit cocoknya dengan dokter A, atau cocoknya itu di puskesmas itu, atau di rumah sakit itu secara tidak sadar itu sudah sugesti Anda. Jadi saya berani taruhan, potong telinga saya, kalau Anda keluarga Anda sakit dan belum ketemu dokter A atau yang Anda ucapkan tadi, puskesmas itu, rumah sakit itu, belum pasti sembuh. Belum sembuh. Karena secara tidak sadar omongan Anda kepada saya itu sudah sugesti Anda. Dan itulah obatnya sebenarnya gitu. Medis, dokter, semua itu sama. Sekolahnya sama, obatnya ya itu-itu aja. Antibiotik, penghilang rasa nyeri, vitamin, dan obat tidur. Mereknya aja beda-beda. Produsen ini namanya ini, produsen itu namanya itu, kandungannya sama. Jadi kembali ke intinya, yang bisa menyembuhkan itu ya sugesti itu tadi. Jadi Anda setelah bilang saya cocoknya dengan dokter A, Anda keliling berobatin keluarga Anda yang sedang sakit ke dokter B, ke dokter C, ke dokter D, itu tidak akan sembuh kalau belum ketemu dokter A tadi. Dan itu secara tidak sengaja, Anda tidak sadar, itu sugesti Anda. Jadi sudah saya pelajari, saya seorang terapis, sudah saya pelajari apa sih yang tidak menyembuhkan di saat kita sakit. Apa sih yang tidak menyembuhkan? Kenapa kita sudah makan ini kok nggak sembuh? Kata orang ini, kata orang itu, sudah kita makan semua, sudah kita ini semua, itu tidak sembuh. Itu jawabannya. Yang tidak bisa menyembuhkan itu dari ucapan kita sendiri. Itu ucapan kita sendiri yang tidak bisa menyembuhkan. Karena tidak ada keyakinan. Sebagai contoh begini, aku sakit emah, saya kasih tahu obatnya, oh gampang, sakit emah itu hanya makan singkong mentah aja, pasti kamu sembuh. Apa jawaban? Ucapan yang dilontarkan dengan si penanya, saya sakit emah tadi, itu sudah umum, bukan rahasia lagi, sudah menjadi umum bahasa masyarakat sekarang ini, realitas sekarang ini. Itu apa? Oke, nanti saya coba. Bahasa yang nanti saya coba, mudah-mudahan sembuh. Bahasa nanti yang saya coba itu ternyata kalau kita tafsir, kalau kita pelajari, itu ternyata tidak ada yakin, itu ragu. Kalau di dalam ajaran pun dibilang keraguan-raguan hukumnya, dalam keyakinan keraguan-raguan itu hukumnya haram. Seorang ustadz pernah berceramah, Ustadz, kalau saya mau makan, misalnya makan ayam goreng, di dalam hati dia berbisik, berkata, ini ayam ini motongnya baca bismillah tidak ya? Itu sudah haram. Itu karena ragu. Jadi intinya itu adalah keyakinan. Itu kunci.
Tuhan itu tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan. Semua jenis obat, semua penyakit itu Tuhan sudah menurunkan obatnya di muka bumi ini. Murah. Itulah kita sudah jauh, sudah melupakan Sang Pencipta. Kita minta obat nih ya, minta obat alternatif dengan dukun, kiai, guru, haji. Itu apa rata-rata dikasih ke kita? Obat itu bentuknya apa? Rata-rata cuman air putih. Tapi fakta, dengan air putih yang kalau versi dukun dimantrai, kalau versi kiai, haji itu didoain, ternyata bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi kembali kadang ini cocok, si A cocok dengan penyakit yang sama, si A cocok tapi si B tidak. Itu cuma satu yang kenapa orang ini dengan penyakit yang sama tidak sembuh, itu cuma satu, nggak yakin. Pasti bahasanya nanti saya coba berobat di sana, berobat di dukun itu, berobat di kiai itu. Jadi kuncinya cuma satu memang untuk segala jenis obat. Padahal air putih itu tidak ada apa-apanya. Apa beda kita dengan orang yang pintar, dengan dukun, dengan kiai, dengan haji? Itu sama aja. Kita punya air putih di rumah, ambil air putih di rumah. Menurut keyakinan kita berdoa kepada Sang Pencipta. Ya Tuhan, tunjukkan kebesaran-Mu, tolong angkat penyakit saya melalui air putih ini. Jadi kunci satu untuk kesembuhan suatu penyakit apapun yang kita derita, apabila ada seseorang yang mengatakan, misalnya kayak sakit emah tadi, makan singkong mentah, dalam hati kita yakin saya sembuh pakai singkong mentah, dan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, melalui singkong mentah ini tunjukkan kebesaran-Mu, angkat penyakit saya. Dan apabila dikasih tahu orang, oh berobat di sana, berobat di situ, hati kita, saya sembuh ama yang di sana, saya sembuh ama yang di situ, tetap hati kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, melalui orang itu angkat penyakit saya. Jadi kuncinya cuma itu, obat yang ampuh untuk segala penyakit itu cuma sugesti. Penyakit datangnya dari sugesti dan sembuhnya pakai sugesti. Kalau kita ke medis, kita dirawat di rumah sakit, apa kata dokter? Dokter selalu bilang, jangan banyak pikiran Pak, banyak-banyak istirahat. Ternyata apa? Pikiran kita harus tidak banyak pikiran di saat kita sakit. Obat semahal apapun tidak akan menyembuhkan kalau kita tidak yakin dan kita banyak pikiran. Oke, sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Cairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.